Shalom. Selamat hari Minggu kami ucapkan kepada Bapak Ibu sidang jemaat Gereja Kristen Bethlehem di Untang-Untang. Mari kita bersama-sama memulai ibadah kita pada minggu hari ini di Minggu Eksaudi 24 Mei 2020. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor yang pertama, ayat 1 dan kedua, Haleluya, pujilah. Semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah. Tabula tifa dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir bagi kita sekalian di dalam ibadah ini. Sekarang kita berada di hadapan-Nya. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Amin. Introduksi kita pada minggu pagi hari ini terambil dalam Yohanes 12 ayat yang ke-32 yang mengatakan demikian, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Introduksi kita pada saat ini mengingatkan kepada setiap kita, jika kita ingin datang kepadanya, maka sudah sepatutnya bagi kita untuk meninggikan namanya. Sebagai respon kita terhadap introduksi ini, marilah kita menyanyikan pujian, Ku bersyukur Bapa.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengaku di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa yang bertahta di kerajaan surga, sungguh kami bersyukur pada minggu pagi hari ini, karena Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk berkumpul bersama-sama di keluarga kami masing-masing. Dan kami pun juga bersyukur ya Tuhan atas firman yang boleh menyapa kami pada minggu pagi hari ini. Firman-Mu yang mengajarkan kepada setiap kami untuk selalu meninggikan nama-Mu dan memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Namun ya Tuhan, di dalam kenyataan hidup kami, seringkali ya Tuhan, kami tidak bisa untuk menerapkan dan melakukan firman-Mu ini. Untuk itu Tuhan, kami mohon kiranya Engkau berkenan mengampuni setiap kesalahan yang kami lakukan ini, baik melalui tutur kata kami atau melalui perbuatan-perbuatan kami yang kurang berkenan di hadirat-Mu. Dan kami pun juga memohon ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepada setiap kami kuasa Roh-Mu yang kudus, agar melalui kuasa-Mu yang kudus, kami semua dapat dituntun, kami semua dapat belajar untuk meninggikan nama-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa pengakuan dan syukur kami di hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
anugerah kita pada minggu pagi hari ini terambil dalam Mazmur 130 ayat yang keempat yang mengatakan demikian, tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka saya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan berita anugerah ini bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita sekalian di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebagai orang-orang yang telah menerima pengampunan dosa dari Tuhan, marilah kita dengarkan petunjuk hidup baru yang menuntun kita pada minggu pagi hari ini, yang terambil dalam Kolose 3 ayat yang ke-13, yang berbunyi demikian, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Mari kita mengamini firman Tuhan ini dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 50A, Sabdamu Abadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan ini, marilah kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah atas segala kebaikan yang masih kami rasakan sampai saat ini, di mana Engkau masih memberikan kami waktu, kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami kembali lagi untuk bersama-sama merenungkan, membaca firman-Mu ini. Kiranya sebelum kami membacanya, kami mohon kiranya Engkau urapi hati setiap kami, agar kami dapat mengerti. Terlebih lagi ya Tuhan, kami dapat melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pembacaan kita saat ini terambil dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-34. Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 34. Yang berbunyi demikian, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka.
Demikianlah pembacaan kita pada saat ini. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, terlebih lagi mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada minggu pagi hari ini adalah perjanjian yang akan Allah nyatakan kepada setiap umatnya. Nah, hidup sebagai umat Allah adalah hidup di dalam sebuah perjanjian. Sebelum kita mengenal atau mengetahui lebih jauh tentang perjanjian Allah dengan umatnya, ada baiknya bagi kita untuk mengetahui apa itu perjanjian. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian merupakan suatu hal yang menimbulkan perikatan antara dua belah pihak. Jadi dapat dikatakan bahwa perjanjian merupakan suatu hal yang mengikat antar satu orang dengan orang yang lainnya. Lalu bagaimana jika sebuah perjanjian itu dilanggar atau tidak ditepati oleh salah satunya? Jika dilanggar, maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut melanggar atau berusaha untuk merusak sebuah ikatan yang sudah dijalin dengan begitu lama di dalam sebuah perjanjian itu. Lalu bagaimana ketika perjanjian yang sudah terjalin oleh manusia dengan Allah itu dilanggar atau tidak ditepati? Di dalam pembacaan kita pada saat ini, kita dapat melihat sebuah perjanjian yang diingkari oleh bangsa Israel kepada Allah dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Allah. Salah satu perbuatan yang mereka lakukan adalah menduakan hati Allah dengan menyembah ilah-ilah lain. Dan karena perbuatan yang mereka lakukan ini, Nabi Yeremia pun yang merupakan seorang utusan dari Allah berkali-kali mengingatkan kepada bangsa Israel untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak disenangi oleh Tuhan, dan mengajak mereka untuk bertobat dan mau mengakui kesalahannya di hadapan Allah. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia itu tidak diperdulikan sama sekali oleh umat Israel. Sehingga karena kekerasan hatinya itu, Allah memberikan kepada mereka hukuman. Hukuman tersebut adalah dijajahnya bangsa Israel oleh bangsa Babel. Setelah sekian lama mereka menderita akibat hukuman yang mereka terima dari Allah itu, maka Allah mengadakan perjanjian baru kepada bangsa Israel. Dan Allah juga menjanjikan pembaharuan bagi mereka. Apa saja perjanjian dan pembaruan yang Allah janjikan kepada umat Israel itu? Yang pertama adalah Allah akan memulihkan mereka. Meskipun Allah telah memberikan hukuman kepada bangsa Israel akibat perbuatan yang mereka lakukan dengan menduakan hati Tuhan, hukuman tersebut semata-mata Allah berikan untuk membuat mereka sadar bahwa akibat dari mengkhianati Tuhan itu sangat berat. Meskipun mereka pernah menyakiti hati Tuhan, namun Tuhan adalah Allah yang setia, Allah yang akan selalu menepati janjinya kepada setiap umatnya. Dan Allah telah berjanji untuk memulihkan
kehidupan bangsa Israel lagi. Pemulihan yang Allah berikan ini kepada umat Israel mempertegas bahwa Allah kita adalah Allah yang pengasih dan maha pengampun. Lalu yang kedua, Allah akan menanamkan firman-Nya dalam hati mereka. Ketika janji Tuhan dengan bangsa Israel melalui hukum Taurat gagal untuk dipertahankan oleh mereka, maka Tuhan sendiri mengambil inisiatif untuk mengubah hati dan sifat mereka. Di dalam Yeremia 31 ayat yang ke-33 dikatakan, "Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka." Itu berarti bahwa Tuhan yang menanamkan firman-Nya ke dalam hati mereka, sehingga mereka akan patuh kepada perintah Tuhan dan membuat firman Tuhan itu berakar di dalam hati mereka. Dan itu semata-mata Tuhan lakukan agar umat Israel menjadi patuh dan taat kepadanya. Dari ayat ini juga mengajarkan kepada kita suatu transformasi di dalam hidup akibat pertobatan dan pengampunan yang Tuhan berikan pada anak-anaknya. Melalui perjanjian baru inilah, pengampunan Allah bagi Israel akan menjadi sukacita. Sehingga pengenalan akan Tuhan semakin jelas. Jika mereka telah mengenal Tuhan semenjak kecil, maka melalui janji Allah ini, mereka akan semakin mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan yang mampu membebaskan mereka dari segala penderitaan, dari segala pencobaan hidup. Dan yang lebih luar biasanya lagi, ketika Tuhan mau menerima umatnya yang berdosa, serta mengampuni kesalahan-kesalahan yang umatnya lakukan, dan setiap kesalahan yang umatnya lakukan itu tidak akan diingat-ingat lagi oleh Tuhan. Perjanjian baru tersebut telah digenapi melalui penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Perjanjian baru ini juga bukan hanya berlaku bagi bangsa Israel saja, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, melainkan perjanjian baru ini juga berlaku bagi kita sekalian. Kita semua yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, tentu kita semua dapat mengingat pengorbanannya yang begitu besar kepada kita. Sebagaimana bangsa Israel yang berkali-kali melanggar perintah Allah, sebenarnya kita pun juga sering melanggar perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Jika bangsa Israel melanggar perintah Tuhan dengan menduakan hati Tuhan, dengan menyembah berhala, kita pun juga melakukan hal yang demikian. Namun berhala pada masa kini mungkin bisa dikatakan seperti jabatan, atau bisa saja ekonomi, uang, dan sebagainya. Namun yang perlu kita ingat, Bapak Ibu, seberapa besar pun kesalahan yang kita lakukan, Tuhan akan tetap mengampuni kesalahan kita. Seperti kesalahan yang bangsa Israel lakukan, Tuhan pun mengampuni mereka. Perjanjian yang baru ini tentunya memberikan kepada kita sebuah motivasi untuk berjuang melawan kehidupan, berjuang untuk melawan dosa, dan mematuhi perintah-perintah Tuhan. Hal itu semata-mata harus kita lakukan karena sebagai jawaban iman percaya kita kepada Tuhan, dan juga untuk bersaksi bagi setiap orang tentang kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian.
Sidang jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, saat ini tiba saatnya bagi kita untuk memperbaharui pengakuan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu, sidang jemaat saya undang untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan sidang jemaat untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Firman-Mu yang mengajarkan kepada setiap kami untuk selalu bersyukur. Bersyukur atas pengorbanan yang telah Engkau lakukan bagi kami semua. Sehingga pada saat ini kami semua dapat terbebas dari segala kesalahan dan dosa-dosa yang kami perbuat. Dan itu semata-mata ya Tuhan karena Engkau, karena penebusan yang telah Engkau lakukan kepada kami semua. Dan ya Bapa, ajarkanlah kepada setiap kami untuk selalu patuh dan taat akan firman-Mu. Begitu pula juga ya Tuhan, taat dan patuh akan firman, akan perintah-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, izinkanlah kami semua untuk menaikkan syafaat kami dan pergumulan-pergumulan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan lemah tubuh, yang sakit, ataupun dalam proses pemulihan. Ya Bapa, di tengah-tengah proses pemulihan, di tengah-tengah kesakitan yang saudara kami rasakan, kami mohon kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu atas mereka semua, sehingga melalui uluran tangan-Mu mereka dapat disembuhkan, dan juga mereka dapat dipulihkan. Begitupun ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang bertambah usianya pada minggu ini, kami mohon di pertambahan usia ini, kiranya Engkau memberikan kepada saudara-saudara kami berkat yang berlimpah. Baik berkat jasmani yang berupa kesehatan, ataupun juga berkat rohani. Ya Bapa, pada saat ini pun kami juga berdoa bagi setiap pergumulan yang kami rasakan, pergumulan akan usaha yang kami lakukan, ataupun pergumulan akan pekerjaan-pekerjaan kami. Kami menyerahkan semuanya kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menunjukkan jalan bagi kami, sehingga setiap permasalahan dan pergumulan yang kami rasakan benar-benar dapat Engkau berikan jalan keluar. Dan saat ini juga Tuhan, kami pun teringat akan kondisi bangsa kami, di mana wabah virus corona semakin berkembang. Kami mohon Tuhan kiranya Engkau tetap setia, selalu menjaga bangsa kami, baik bagi para pemimpin dan juga para tim medis yang berusaha untuk memberantas virus corona ini. Kami mohon kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka, dan juga petunjuk bagi mereka, agar wabah virus corona ini benar-benar dapat terselesaikan, dan bangsa kami dapat kembali aman dan juga damai.
Inilah permohonan kami ya Tuhan yang kami naikkan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Tapi sebelumnya, saya akan membacakan nats pembimbing persembahan kita dalam minggu pagi hari ini, yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Untuk mengiringi persembahan ini, mari kita nyanyikan pujian Beri Syukur. Kita akan bawa persembahan kita di dalam doa. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kasihi dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sesuai dengan pujian yang mengantar kami untuk mengumpulkan persembahan kami sungguh bersyukur Tuhan atas anugerah dan berkat-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Dan dalam ibadah pada minggu pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama umat Tuhan bersatu hati memberikan persembahan syukur kami, yang kami percaya persembahan syukur ini berkat-berkat Tuhan yang sudah kami terima dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Kami mensyukuri semua anugerah dan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkati persembahan kolekte yang sudah kami kumpulkan ini, biarlah boleh berguna bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini, sehingga dengan demikian kami selalu bersyukur dan selalu mengucap syukur dalam segala hal dan mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Inilah doa persembahan kami Tuhan. Semua ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita akan menutup ibadah kita pada minggu hari ini. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita dengan bersama-sama menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 426 ayat yang pertama, yaitu kita harus membawa berita. Damai
Sidang jemaat sekalian, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 3